Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua di UN-nya ya. Semangat pagi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang nonton video pasti pagi gitu ya, biar semangat gitu ya. Itu biasanya kalau di perkuliahan ya biar semangat seperti itu gitu ya. Terus Bapak juga sempat baca juga dari beberapa, ada yang sudah install Unity, ada juga yang belum. Bahkan ada juga kalau misalnya perkuliahan, Pak jangan malam-malam, nggak apa-apa kalau misalnya yang belum bisa menghadiri, mungkin nanti akan disediakan juga recordnya gitu ya. Dan kebetulan karena mata kuliah ini tuh sebetulnya mata kuliah praktikum ya, jadi lebih banyak ke praktek, jadi teman-teman bisa mengulang. Dan jika ada teman-teman yang belum bisa terinstall ya, terkait kendala jaringan, terkait kendala storage juga ya, sama biasanya kan harus diinstal tuh kurang lebih 12 giga ya satu aplikasi Unity itu, ada yang tidak cukup. Kalau bisa ya teman-teman yang domisilinya berdekatan, mohon maaf kalau misalnya di Jogja ya, kalau di Yogyakarta boleh bertemu nggak sih maksudnya? Boleh banget, Pak. Boleh, Boleh, Pak. Pak. Oh, boleh. Nah, kalau misalnya boleh atau memungkinkan gitu ya, nanti teman-teman berkelompok aja. Maksudnya soalnya nanti juga untuk UTS dan untuk UAS kan nanti teman-teman hasilnya tuh produk ya, dan itu produknya tuh per kelompok, kebayang? Terbayang, Pak. Jadi nanti teman-teman bisa berkelompok, bisa berkelompok gitu ya, di satu buah perangkat komputer gitu ya, jadi bisa bareng-bareng gitu, dan videonya nanti bisa apa bisa bisa dilihat kembali lah, bisa diulang-ulang kalau misalnya ada yang belum paham seperti itu ya. Oke ya, sebelum mulai kita perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya perkuliahan hari ini diberi kelancaran dan kemudahan gitu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini ada yoga ya, Mace yoga. Itu Pak. Kalau yoga mah udah ngasih ya, yang ada teman-temannya yang apa namanya, yang nggak hadir ya, maksudnya yang hadir tapi lupa ngabsen gitu kan, sebetul itu ya. Nanti akan Bapak cek ulang, maksudnya nanti akan Bapak update kembali ya untuk kehadirannya seperti itu. Dan nanti kepada para PJ ya, PJ dari kelas A, B, C, dan D, dan E ya, nanti kalau misalnya ada teman-temannya yang belum terabsen gitu ya, nanti konfirmasi aja gitu ya. Dan sebagai informasi juga, materinya udah diupload juga ya, materi pertemuan kedua ya. Itu kalau nggak salah hari Senin, hari apa ya? Hari, ya kalau nggak salah pokoknya minggu-minggu awal ya, materinya udah ada kan ya yang pertemuan kedua. Nah, untuk dipelajari. Jadi nanti pas perkuliahan secara daringnya atau sinkronusnya lebih efektif dan lebih efisien gitu ya. Supaya tidak menguras kuota teman-teman juga gitu ya. Aman sampai sini? Aman, Pak. Aman yang lainnya? Aman? Aman, Bapak. Jadi nanti kalau misalnya ada ini materi pertemuan 3 minggu depan gitu ya, nanti akan Bapak kirim materi sebelumnya untuk dipelajari ya. Jadi nanti untuk daringnya bisa lebih singkat, dan nanti Bapak juga kan biasanya suka ngajukan pertanyaan ya, apakah ada kesulitan atau ada kendala gitu ya ketika di pertemuan yang ketiga atau yang kedua gitu ya, seperti itu. Oke ya, Bapak munculkan dulu untuk screen-nya ya. Screen-nya ini. Nah, muncul ya. Aman. Gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan. Ini Bapak minta tolong sama Yoga. Yoga pakai PC nggak? Pakai Pak.
Nah, Bapak boleh minta Yoga buat jadi host ya. Takutnya ada yang masuk nggak kelihatan di Bapak ya. Baik, Pak. Siap. Oke. Nah, oke. Jadi Yoga juga bisa record juga ya. Berarti ya. Oke. Kok loading nggak di sini? Loading nggak di teman-teman? Aman ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai Unity sebagai pendukung pembelajaran. Jadi kita akan menggunakan Unity, aplikasi atau perangkat lunak Unity yang digunakan dari awal sampai dengan akhir perkuliahan, gitu ya. Jadi teman-teman lebih ke menggunakan Unity, cuman ada beberapa yang sudah bisa menginstal gitu ya Unity, ada juga yang terkendala jaringan, ada juga yang terkendala storage atau penyimpanan, dan ada juga yang terkendala apa ya, perangkat juga gitu ya. Cuman tidak masalah juga ya untuk teman-teman yang kesulitan di perangkat nanti bisa berkelompok ya, seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah menginstal ataupun yang belum, mudah-mudahan ya, sambil berjalan gitu ya, ini pengenalan Unity. Oh, bapaknya baik-baik banget. Nah, jadi Unity merupakan gitu ya. Unity merupakan software game development atau game engine yang biasanya dipakai dalam pengembangan game multi-platform. Atau biasanya ketika teman-teman ada yang menggunakan Linux, ada yang menggunakan perangkat Apple, ada yang menggunakan juga Windows, itu bisa digunakan dalam berbagai macam jenis operating system atau multi-platform, seperti itu. Itu ya. Apakah suaranya sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk membuat game. Nah, teman-teman kemarin juga sudah dibahas ya. Ada yang sudah pernah mengenal game Pokemon, ada juga yang kemarin siapa ya? Ada juga yang bilang katanya biasanya main game apa gitu ya, atau dua dimensi gitu ya, itu biasanya menggunakan Unity gitu ya. Dan aplikasi Unity ini akan kita gunakan untuk membuat satu perangkat atau media pembelajaran berbasiskan augmented reality ya, dari awal sampai akhir gitu ya. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk nanti teman-teman membuat suatu produk ya. Produknya disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya teman-teman biasanya ya ada yang menjadi pengajar gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya produk dari teman-teman ini menjadi alat bantu gitu ya untuk ya sebagai calon guru-guru gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Lanjut ya. Nah, di sini sebetulnya ada requirement atau ada kebutuhan minimal perangkat atau minimal ya perangkat hardware gitu ya. Kalau misalnya di Windows, biasanya Windows 7 minimal ya, dan diupayakan unit itu bisa berjalan hanya di arsitektur 64 bit gitu ya, atau CPU-nya x64 arsitekturnya ya. Jadi sebetulnya ada sih yang bisa menggunakan 32 ya, 32 bit juga sebetulnya bisa. Cuman itu pakainya Unity-nya versi yang lama gitu ya. Dan karena nanti setelah UTS itu ada apa ya namanya? Setelah UTS itu ada satu plugin yang digunakan untuk Unity ya, namanya tuh Vuforia. Nah, biasanya untuk Vuforia sendiri dia hanya bisa digunakan oleh Unity versi 2020 ke atas gitu, atau 2019 ke atas gitu. Itu bisa menggunakan Vuforia namanya. Graphic API juga ini DX10 ya, DX11, dan kalau lebih bagus ya menggunakan GPU ya, atau graphic card seperti itu. Nah, ini ada tambahan kebutuhannya, ada hardware gitu ya, support drivernya, maksudnya hardware-nya tersupport oleh driver gitu ya. Kalau misalnya Windows, kalau yang OS, yang Mac OS biasanya High Sierra ya versi 10, sama ini juga ya menggunakan arsitektur x64 gitu ya. Dan untuk grafikalnya boleh menggunakan Intel ataupun AMD.
dan pastinya perangkatnya didukung oleh Apple gitu ya. Dan kalau yang Linux gitu ya, jika ada yang menggunakan Linux, bisa pakai Ubuntu ya, versi Ubuntu yang LTS gitu ya, 20 dan 18 atau CentOS gitu ya. Dan pasti di sini semuanya sama ya, untuk CPU-nya dia menggunakan jenis arsitektur yang 64 bit. Nah, ini sama ya, ini juga sama untuk API-nya atau graphic card-nya menggunakan NVIDIA ataupun GPU-nya AMD gitu ya. Dan tambahannya juga sama biasanya ya, sudah terinstall graphical tersebut. Biasanya di Linux biasanya ada kebutuhan tertentu yang memastikan bahwa hardware tersebut bisa dipastikan sudah cocok bisa digunakan gitu ya oleh perangkat operating system Linux. Nah, di sini juga ya contoh untuk mendownload Unity ya. Untuk mendownload Unity sendiri sebetulnya kemarin sudah sempat disinggung juga ya untuk Unity, dan Bapak juga sudah menyediakan apa ya namanya, menyediakan video ya, video pembelajaran di channel Bapak sendiri gitu ya. Nanti bisa teman-teman pelajari gitu. Oke, dulu. Seperti itu. Ini untuk cara downloadnya. Teman-teman pastikan masuk ke sini, Unity, get Unity kemudian download. Nanti teman-teman ada pilihan download Unity Hub. Nanti download dulu Unity Hub-nya. Ada yang bertanya juga ya di grup, Pak, saya pakainya versi yang 3.2.0 boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Emang sebetulnya di materi ini Bapak masih screenshot yang versi 2 gitu ya. Cuma sekarang Bapak pakainya yang versi 3 juga gitu ya. Sehingga untuk memudahkan juga ya untuk update-nya seperti itu. Nah, di sini nanti model tampilnya ini kan Bapak pakainya versi yang 2.45. Kebetulan sekarang versi yang barunya 3.2.0, bahkan ada juga yang baru tadi juga ya sore dibuka 33.0 gitu ya. Dan untuk Unity versinya Bapak menggunakan yang 2021 kalau sekarang ya. 2021 gitu. Seperti itu. Nah, ini untuk cara installnya ya. Pastikan kalau misalnya Unity-nya sudah terinstall, teman-teman masuk ke menu yang paling bawah ya, di kiri, install. Kemudian nanti ini ada seri-serinya atau tipe-tipenya, ini tipe 2019, ini tipe 2020, dan ini tipe 2020 juga. Cuma yang membedakan ini versi update-nya. Ini 16, ini 13. Kalau yang ini ada yang tahu buat apa? Buat Android, Microsoft, sama iOS, Pak. Iya, betul sekali. Jadi ini tergantung instalannya teman-teman. Biasanya secara default hanya ini ya, hanya Android dan juga Windows gitu ya, seperti itu. Cuman karena jika ada yang menggunakan iOS ya, bisa menggunakan juga, jadi bisa diinstal di perangkat atau HP yang basisnya Apple. Oke, ini ya. Jadi ini untuk Android, nanti buat dibuatnya nanti hasil produk teman-teman itu nanti jadinya APK gitu. Lanjut ya. Kemudian nanti baru add nanti. Nah, setelah itu ini cara installnya ya. Install, nanti pilih yang ini, kemudian nanti pilih add. Nanti biasanya kalau ini ada 3 jadinya 4 kalau nambah lagi. Nah, ini contohnya misalnya install lagi yang versi 2020 gitu ya. Ini nanti pasti pilihnya kalau bisa yang tulisannya belakangnya LTS ya. Artinya long term services gitu ya. Jadi bisa ada updatean jangka panjang seperti itu. Ini ya, nanti pilih, kemudian nanti klik tombol next. Nah, nanti di sini kenapa sih ada iOS? Karena nanti teman-teman misalnya di sini ada iOS, ada Windows gitu ya. Kenapa ini ada iOS? Ini kenapa enggak? Karena tergantung dari pilihan dari teman-teman. Tapi yang pasti teman-teman pilihnya ini. Kalau misalnya menggunakan Android ya, Microsoft Visual Studio Community 2019 ini wajib.
dan juga ada Android Build Support. Ini juga wajib. Nanti ini tuh aplikasinya jadi file APK. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan APK ya? Ada yang tahu APK? APK format Android, Pak? Ya, nanti jadi biar bisa diinstal di HP gitu ya. Gitu. Jadi makanya namanya APK. Ya, APK itu aplikasi, tapi ekstensi lah. Kalau misalnya teman-teman install WhatsApp, install aplikasi yang buat di HP itu namanya APK ya, filenya APK atau ekstensinya gitu ya. Seperti itu. Siap. Oke. Nah, ini kalau misalnya mau centang apa iOS boleh, cuman ya ini kapasitasnya berat dan kalau bisa pakainya kalau pengen nge-build di iOS ya perangkatnya harus Apple gitu. Seperti itu. Ini Linux dan sebagainya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak. Belum ya? Lanjut, Pak. Oh, ini ada yang tanya. Ada yang raise hand. Ini dipanggilnya apa? Aklisia Raihana? Apa? Silahkan. Dipanggilnya Hana, Bapak. Oh, dipanggilnya Hana. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya izin bertanya Bapak. Kan saya sudah menginstal Unity, terus Unity yang hub itu ya. Terus create account kan. Sehabis create account, sign in. Nah, terus muncul yang 3.3.0, berarti versi 3-nya ya Bapak? Iya, betul sekali. Itu udah versi yang baru gitu. Itu baru banget kemarin. Baru banget sore. Baik, Bapak. Nah, tapi saya belum ini, Pak, install editornya. Jadi ada versi 2021, 2020, 2019, sama 2022. Tapi kan tadi Bapak menjelaskan bahwa yang LTS ya? Iya, betul sekali. Yang LTS itu yang paling terbaru itu 2021. Apakah kami memakai 2021, Bapak? Boleh, silahkan. Tapi yang versi stabil itu yang udah LTS, boleh pakai versi 2021. Bapak juga pakainya 2021.3.7 kalau nggak salah. Seperti itu. Nggak apa-apa, Hana ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Iya, sami-sami. Lintang. Iya, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Tadi di depan Bapak sampaikan Unity itu bisa untuk nge-build game multiplatform. Nah, saya masih belum paham, Pak, game multiplatform itu yang seperti apa ya, Pak? Dan contohnya apa? Terima kasih. Ini dipanggilnya apa? Lintang aja, Pak. Lintang suka main game? Dulu iya, sekarang pensiun. Sekarang pensiun gitu ya. Lintang kan ada aplikasi WhatsApp Lintang ya? Ada, Pak. Nah, aplikasi WhatsApp itu kenapa sih dia aplikasi WhatsApp itu multi-platform juga? Kenapa dia bisa dibilang multi-platform? Karena dia bisa berjalan di Android dan dia juga bisa berjalan di iOS. Nah, ini namanya multi-platform gitu. Jadi kalau misalnya Unity itu kenapa dia bisa dikatakan multi-platform? Karena Unity itu misalkan Lintang menggunakan Apple gitu ya, menggunakan MacBook gitu ya, itu bisa jalan juga di MacBook gitu. Terus nanti bisa jalan nggak kalau misalnya di apa namanya di HP iOS bisa jalan, di Android bisa jalan nggak? Bisa jalan asal nanti pilihannya di build-nya jadi APK seperti itu, Lintang. Oh ya, baik, sangat dapat dipahami, Pak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Tetap semangat ya. Margareta Friska. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Panggilnya apa, Friska? Ya, saya kemarin sudah download Unity Hub-nya, termasuk yang ini yang lama banget ini, Pak, installnya. Terus kemarin tuh sempat kehapus filenya. Terus saya klik undo delete, kan terus bisa kembali lagi tuh, Pak. Nah, tapi di desktop tuh ikonnya hilang, jadi gambar kertas gitu. Tapi saya buka aplikasinya tuh sekarang bisa sih itu, cuman tapi di awal itu ada notif intinya kami merekomendasikan untuk
menginstal aplikasi Unity Hub. Cuman sekarang saya buka bisa. Apakah itu akan jadi masalah ke depannya, Pak? Nggak apa-apa. Jadi itu tuh ada 2 versi ya. Kenapa sih pakai Unity Hub? Ibaratnya tuh hub itu terminal. Nah, terminal itu dia biasanya menyediakan armada-armada ya. Kebayang nggak? Nah, armada-armada itu ibaratnya ini tuh hub ya. Ya, armada-armada tuh dia sudah disediakan oleh si Unity Hub. Nanti di sini ada Unity versi 19, Unity versi 20, versi 21 dan sebagainya. Nanti ini kita tinggal pilih. Nah, biasanya mungkin yang Friska install itu dia Friska langsung pilih yang lawas ya. Yang Langsung 32 pilih yang ini versi ini buat Windows sekian ya. Windows 11 nih. Ya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Jadi ini Unity Hub itu dia memudahkan kita semua untuk menginstal Unity kalau misalnya ada updatean terbaru. Gitu, dan juga pasti untuk memudahkan kita untuk menginstal library-nya. Ya kayak library ini contohnya. Baik, jadi nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Walaupun gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Friska ya. Ada lagi? Ini sambil Bapak buka juga ya Unity Hub-nya ya. Oke, Rizky Irawan. Baik, Pak, izin bertanya, Pak. Nah, terkait aplikasi Unity ini apakah bisa gratis sampai untuk diekspor jadi aplikasi ya, Pak? Untuk lisensinya itu apakah cuma lisensi pendaftaran apa ada bayaran gitu, Pak? Biaya yang harus ditanggung. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Rizky jawabannya ya. Rizky selalu memperhatikan lisensi ya, ingin supaya supaya aman gitu ya. Jadi sebetulnya untuk Unity sendiri itu lisensinya biasanya nanti kalau misalnya lama nggak digunakan, biasanya minta di renew namanya ya, renew. Nah, biasanya di renew dan biasanya kalau sudah 1 bulan nggak dibuka, biasanya minta baru lagi. Nah, nanti kalau misalnya minta baru, nanti tinggal di renew aja. Nanti masukin email, terus kemudian nanti login lagi. Setelah itu baru nanti si lisensinya baru lagi. Dan apakah bisa sampai bikin aplikasi? Tentu saja bisa. Tapi biasanya dibatasi untuk aplikasi apa? Untuk aplikasi yang jika memiliki nilai atau harganya itu kalau nggak salah $1.000 ya. Ada pilihannya kan di webnya ya. Seperti itu. Itu aja sih batasannya. Jadi masih bisa dipakai gitu. Apalagi kalau misalnya kita buat media pelajar kan biasanya free ya. Betul nggak? Itu sangat bisa gitu. Kecuali misalnya kita membuat seperti game kayak misalnya Mobile Legends dan sebagainya itu kan pasti memerlukan kapasitas yang besar dan spek yang berbeda juga ya. Itu biasanya untuk yang pro ya. Ada tulisannya kan ada pro, ada buat student gitu dan sebagainya. Itu beda apa namanya ya? Beda kelasnya gitu. Seperti itu Rizky. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini Bapak sambil buka. Kalau sekarang tampilannya apa ya? Tampilannya masih sama PPT. Oh, sama PPT. Kalau sekarang? Tampilan laptop Bapak. Laptopnya. Sekarang Bapak buka Unity Hub ya. Ini Bapak buka Unity Hub, klik aja ini. Nanti tampilannya seperti ini. Muncul nggak sekarang? Nah ini, ada nggak? Hitam. Ada, Pak. Ada, Pak. Nah ini versi 3.2.0. Ini kalau misalnya ada yang baru gitu ya. Tergantung sih Bapak nggak pakai dulu takutnya ngerubah apa gitu ya. Ini dismiss aja ya gitu ya. Ini pastikan udah login ya akun setting ya. Nanti ini berarti artinya kita udah login menggunakan akun kita ya. Nah di sini kalau misalnya mau install tadi itu siapa ya? Saya Pak tadi yang bertanya. Hana ya? Ya, Pak. Nah kalau misalnya Hana mau install, nanti kan install ini ya, editor ya. Nanti pilihnya LTS. Silahkan Hana mau pakai yang mana gitu ya.
pastikan yang LTS itu. Kalau misalnya ini 2021 ya boleh pakai yang 2021.3.9 itu boleh gitu. Kalau Bapak sih pakainya yang 2021.3.7.1 itu tidak masalah seperti itu, Hana. Baik, terima kasih, Pak. Nah ini artinya ini udah ada yang baru ya. Bapak punya yang berapa aja sih sebetulnya? Nah, kalau Bapak punyanya yang ada 3 versi yang tadi ya, 2020, 2021, 2021-nya ada 2 ya, gitu. Jadi ini bisa ibaratnya terminalnya lah gitu ya. Gitu yang udah terinstalnya gitu seperti itu. Ini ya. Oke. Jadi kalau misalnya mau open ya bisa pilih ya ono project, nanti bisa pilih versi 2021, 2000 berapa gitu, ini boleh gitu. Seperti itu. Coba cancel. Oke, ini ada Alia Hana. Izin bertanya, Bapak. Ini kan saya nginstal yang Unity itu, terus pas habis selesai diinstal, keluar tulisan error, JavaScript error occur in the main process, terus access denied. Jadi nggak bisa dibuka, Bapak. Gimana ya? Nah, sebaiknya kalau misalnya ada error-error seperti itu, di uninstall dulu, baru diinstal lagi. Atau komputer di restart dulu, baru diinstal lagi. Gitu. Sudah, Bapak, tapi... Sudah. Ya. Nah, biasanya kalau misalnya, kalau koneksi internetnya stabil atau gimana, Alia? Di sini pakai ini WiFi asrama stabil, Bapak. Tapi lancar, stabil kecepatannya? Lancar. Hah? Konstan? Biasanya sih kalau ada Java seperti itu, ada ketika proses instalasi ada satu file yang korup. Jadi ada satu file yang ketika download itu nggak selesai. Bisa seperti itu. Nah, pastikan nanti udah install hub-nya ya, Alia ya? Sudah. Nah, tinggal install ininya berarti ya? Oh, belum, Bapak. Dibuka nggak bisa. Dari awal itu dibuka nggak mau. Oh, sekarang Alia pakai laptop nggak? Pakai. Nah, bisa dilihat nggak? Biasa melihat sekalian ya. Udah di-uninstall lagi sih, Bapak. Oh, udah di-uninstall lagi? Iya, soalnya dicoba 3 kali nggak bisa. Oh, gitu ya, nggak apa-apa. Nah, biasanya sih kalau hal yang seperti itu, tunggu saja. Nah, biasanya memang memerlukan resource yang agak tinggi ya kalau misalnya untuk Unity. Maksudnya untuk membutuhkan koneksi ya. Seperti ini aja tadi di Bapak bukanya rada lama juga ya. Gitu. Gitu Alia. Nanti dicoba lagi ya Alia ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi ini ya untuk instalasi Unity ya. Sampai sini ya. Kita kembali lagi ke slide ya. Ini muncul nggak sekarang? Muncul. Ini muncul ya. Nanti pilih yang mana yang pastikan LTS. Ini kan beda versi ya. Tadi Bapak pakai versi yang 3.2.0 ya. Jadi mungkin tampilnya agak berbeda juga. Cuman ya sebetulnya sama saja gitu ya kalau segi menu ya. Jadi pilih, nanti ketika pilih next lagi ya. Oh ini yang tadi ya. Nanti klik ini I have read and agree gitu ya. Visual Studio Code 2019 gitu ya. Nanti baru next lagi. Ini pastikan ini udah tercentang ya. Tuh, ini tuh nanti ini udah dibaca juga ya Android SDK dan NDK. Nah, biasanya yang tadi yang Alia biasanya ada ketika pas install Android SDK dan NDK biasanya ibaratnya ada file Java yang enggak keinstal atau enggak keunduh. Biasanya di sini gitu. Nanti I have read and agree, nanti baru klik done aja. Nanti baru ini. Tadi asalnya 3 kan ya. Nah, ini asalnya 3 ya. Ada 3 buah versi Unity ya. Nah, nanti ketika udah diinstal, ketika udah melakukan proses ini, nanti jadinya 4. Tuh. Nah, ini tuh biasanya prosesnya agak lama ya. Yang udah berhasil siapa? Coba acungkan jempol. Maksudnya acungkan jempol ini ya. Jempol apa namanya?
sih yang di sini teh, yang di bukan jempol tangan ini, yang kayak Ryzen. Nah, gitu kayak Rizky itu ya. Oh, Rizky udah berhasil ya? Sudah, Pak. Ada lagi? Coba acungkan jempolnya. Yang ada Aji, ada siapa lagi? Coba acungkan jempolnya. Oh, udah banyak. Pak, saya izin bertanya. Boleh. Ada Tri dan lainnya. Lintang. Menyambung pertanyaan Mbak Alia tadi, Pak, yang ketika error tuh ada yang belum ke-download. Nah, tadi ketika saya install ini, seperti yang di layar ini, Pak. Yang di layar Bapak? Iya. Ini apa? Ini namanya Unity atau hub-nya sih, Pak? Ini Unity-nya. Yang ada yang kotak merah? Iya, Nah, itu tuh ke-cancel kan, Pak. Cuman udah ada gitu, Pak. Nah, itu kira-kira itu tuh udah selesai atau belum, Pak? Tapi udah bisa, udah ada gitu, Pak. Oh, udah ada. Misalnya udah nggak, kan ini kan beda warnanya agak samar-samar ya. Iya, udah nggak samar sih, Pak. Nah, kalau udah nggak samar udah berhasil berarti. Gitu. Tadi contohnya misalnya yang punya Bapak ya. Yang punya Bapak tuh ini ya. Nah, ini udah nggak samar-samar kan ya. Ini Bapak sengaja pakai mode gelap gitu ya, supaya enak kelihatannya gitu ya. Ini nggak apa-apa. Itu kalau misalnya ini ya. Nah, ini juga yang kalau misalnya mau lisensi di sini juga nanti bisa di refresh, bisa ditambah gitu. Gitu. Ini kalau nggak salah ada pilihannya sih buat ngasih warna ini ya, kalau kebetulannya biar gelap aja gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kalau misalnya udah seperti ini, udah hitam, dia udah ada. Dan kalau misalnya lintang new project, ada pilihannya ini, berarti ini udah terinstall. Gitu. Sudah, Pak. Tadi sudah nyoba, ada pilihannya. Oh, udah berarti udah aman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti teman-teman ya ketika sudah terinstall, nanti itu nggak akan samar-samar, tapi dia akan hitam pekat ya, gitu ya, hitam pekat. Nah, setelah hitam pekat, nanti pilih teman-teman yang 3 dimensi, nanti boleh nama projectnya disesuaikan sama teman-teman, misalnya latihan gitu ya, latihan ataupun dan sebagainya. Lokasinya di mana? Lokasinya nanti teman-teman simpan aja di drive atau di tempat penyimpanan teman-teman yang mungkin masih kosong terus storage-nya ya. Nanti baru baru nanti ada splash screen atau ada tampilan awal, dan nanti ini ada bagian-bagiannya, interface-nya. Nah, mungkin teman-teman wah ini bingung ini buat apaan ini sih gitu. Nah, nanti di bagian 1, nah ini 1 tuh ini yang merah ini ya, ini namanya canvas. Nah, nomor 2 ini namanya project. Nomor 3 ini namanya hierarki, tempat penyimpanan aset-aset. Nomor 4 ini namanya inspektor. Nomor 5 ini namanya game. Nomor 6 ini namanya ya sama main menu ya. Hal ya ibaratnya kayak ini ya. Ibaratnya kayak apa sih namanya ya? Ibaratnya kayak teman-teman membuka atau men-save, men-open file tuh seperti itu. Splash screen-nya memang lama banget ya, Pak. Iya, lumayan lama Cindy gitu. Nah, sekarang kita buka ya. Ini kan tentang interface Unity ya sekarang ya. Nah, sekarang akan Bapak coba buka yang Bapak ya. Mana ya? Coba share screen. Coba buka. Ini teman-teman ya. Sekarang tampilannya apa? Tampilannya apa sekarang? Layar laptop, Pak. Ada PPT yang paling atas. Ada yang PPT. Kalau Unity-nya mana? Ini ya? Sudah, Pak. Sudah muncul. Nah, ini Unity-nya ya.
Nah, ini coba rapi nggak sekarang tampilannya? Nah, rapi nggak kayak gini? Ya, Pak. Rapi ya, biar nggak berantakan kelihatannya sama teman-teman. Ya, nanti teman-teman tadi di PPT ya pilih project baru ya. Mana sih? Nah, yang ini ya, pilih latihan sama nanti pilih 3 dimensi. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih new project yang ini ya. Klik new project. Setelah itu pilih 3 dimensi. Setelah itu nanti pilih di sini mau apa nih? Lintang mau apa namanya? Nama projectnya mau apa? Latihan 1 AR gitu, Pak. AR. Lintang kelas apa? 5A ya? Ya, Pak. 5A lintang, biar kelihatan beda ya. Lintang UNY gitu ya. Nah, gini ya. Waktu saya lihat YouTube itu katanya nggak boleh dispasi, itu ngaruhnya ke mana ya, Pak? Nggak boleh dispasi. Kalau ada penamaan filenya. Oh, nanti ngaruhnya ini ya. Nggak apa-apa kalau misalnya yang ini mah. Kita coba ya. Maaf Pak, mungkin bisa dimaksimaisi. Oh, maksimaisi ya. Pengen diperbesar ya. Bentar ya. Segini gede nggak? Tadi siapa yang nanya ya? Cindy, segini besar nggak? Iya udah cukup Pak, Cukup lumayan. ya. Ini namanya projectnya ini aja gitu ya. Pak izin bertanya kalau saya klik new project muncul tulisan no license. Apakah belum selesai? Itu udah selesai installnya, cuman belum diaktifasi. Nanti cara aktivasinya ada di sini ya. Ke sini aja nanti akun setting. Jadi login dulu ke sini. Nanti baru setelah itu aktivasinya ada di sini license. Nanti di refreshing license, nanti ikutin aja petunjuk yang di sini. Ya, siapa tadi teh? Sabin Oktaviani gitu ya. Izin off cam karena jaringan kurang stabil, ya nggak apa-apa. Itu Cindy aman? Kelihatan segini? Bentar ya, atau mau nampilin ininya aja? Iya Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Tampilin satu screen ya biar kelihatan semuanya ya. Nanti teman-teman new project. Oh, nanti jadi kehapus tadi namanya apa? Latihan AR ya. Latihan 1 AR ya, lintang ya. Lintang. Iya, Oh, ini. Pak. Nah, gini ya. Nanti pilih lokasinya di mana. Misalkan lokasinya pengen di mana ya? Misalnya pengen nyimpen di misalnya nyimpen di sini ya. Mau apa aja di sini ya. UNY multi realita UNY. Gini ya. Nah, foldernya ini latihan 1. Jadi biasanya satu folder itu ya dibuatnya. Select folder aja gini. Baru create project. Terus nanti di loading gitu ya. Nanti baru splash screen. Ini kelihatan nggak splash screen-nya Cindy? Iya kelihatan Pak. Nah, nanti baru splash screen. Di sini berapa lama? Saya hampir setengah jam Pak. Hampir setengah jam. Kita coba di sini berapa lama. Itu project baru ya? Iya, project baru. Ya, kadang kalau misalnya Bapak pakai laptop, kadang 10 menit, kadang 15 menit, emang biasanya lama gitu. Gitu. Atau sekarang di sini berapa lama nih ya? Itu tergantung jaringan atau gimana, Pak? Tergantung hardware biasanya. Gitu. Ini kita sambil nge-zoom juga gitu kan ya. Sambil buka Unity ya biasanya agak berat juga gitu. Tapi kalau yang jaringan itu biasanya ketika Lintang mau masukin gambar gitu dari Unity Store itu biasanya agak lama gitu. Tapi kalau misalnya
digunakan standalone nggak sambil komputer, nggak sambil internetan, maksudnya lumayan stabil aja gitu. Seperti itu. Mohon maaf Pak, saya sudah login dan mencoba aktivasi, dan setelah selesai dan membuka new project masih muncul no valid. Berarti dia belum valid. Pastikan yang Aji sudah login pakai akun Unity ya. Ini udah muncul ya Unity. Ada berapa menit di sini nih? Bapak udah bisa buka nih. Ini ya. Kayaknya 3 menit, 5 menitan ya. Gitu. Oh, saya sudah login mencoba aktivasi. Biasanya kalau misalnya masih tetap no valid, kayaknya nah kalau misalnya kayak seperti ini biasanya koneksi atau jaringannya gitu. Biasanya ya. Nah, ini contoh tampilan awal dari Unity ya. Bentar, saya ini aja. Nah, kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Pak. Nah, ini Lihat, contoh, Pak. ini contohnya ya. Nah, setelah itu kita lihat ke slide yang tadi ya. Nah, di sini ada interface-nya. Mohon maaf Pak, izin bertanya, untuk lokasi penyimpanan proyek itu lebih baik di mana lokasinya? Tergantung, boleh dimanapun gitu. Misalnya Khalid atau Akmal mau di tempat yang kosong itu boleh silahkan. Tadi juga Bapak nggak disimpan di C ya, Bapak disimpan di drive yang lain itu nggak apa-apa. Ya usahakan kalau misalnya nanti di C itu tempat OS atau tempat sistem operasi, sebaiknya jangan di situ gitu ya, tapi di tempat yang lain. Kalau ini ada Nur Aisyah, aku ingin waktu saya ketika menjalankan Unity selalu not responding, bahkan mau klik net project aja tidak bisa. Apakah ketika menggunakan Unity harus online internet atau laptop? Saya tidak mendukung. Tidak apa-apa, ya, memang biasanya suka agak lama Nur Aisyah, nanti ditunggu aja, sabar aja gitu ya. Tadi juga Bapak juga lama kan ya, seperti itu. Nah, ini tampilan awal ya. Tadi di bagian ini namanya hierarki, di bagian ini namanya project, ini namanya canvas, yang ini namanya inspektor, yang ini namanya scene. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Bapak. Gitu ya. Kita sambil lihat lagi. Di situ kita akan mencoba membuat suatu kubus ya. Contoh di PowerPoint, kubus ya. Betul ya? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, cara bikinnya gimana? Kita tinggal klik kanan di sini, hierarki, 3D Object, pilih cube. Nah, nanti muncul ini cube. Nah, seperti ini. Kalau kita klik mouse-nya dipencet ini ya, mouse-nya dipencet apa namanya? Yang tengah ini yang bulat ya, yang bisa scroll ke atas atau ke bawah, itu bisa ini ya, maksudnya bisa geser-geser tuh. Bisa lihat di sini ya. Ini kubus ya. Kubus. Seperti ini ya. Lihat tadi. Bisa kita geser-geser gitu ya. Terus tadi di PowerPoint apa katanya? Ada tombol view, ada tombol W, ada tombol itu gitu ya. Panel scene, ini namanya panel scene ya. Ini peruntukannya untuk mengubah posisinya, mau di atas atau mau di bawah. Ini buat rotasi. Terus kemudian ada rotasi, ada scale. Scale tuh yang ini ya. Scale tool. Kita bisa mau panjang gitu ya. Kita bisa panjang seperti ini, melebarkan gitu, seperti itu contohnya. Kita lihat ini, terus kemudian ada rectangle. Ini rectangle, kita bisa melihat posisinya mau kayak gimana, bisa memperbesar, memperkecil gitu ya. Sama nanti pilihnya yang ini ya. Terus kemudian
transform. Ini transform gitu ya. Ini bisa sambil memperbesar, memperkecil, maju gitu sambil berubah gitu ya. Itu ada di slide yang ke-21 ya, yang panel scene. Nah, ini teman-teman pasti melihat ya di sini tuh ya, ketika menggunakan move tool, oh ini ada sumbu ya, ada sumbu X, atau sumbu X yang merah gitu ya, ada sumbu Y yang hijau, ada sumbu Z yang biru gitu. Ini kita bisa geser-geser. Asalkan kita sudah memilih yang ini, bagian ini kecil, kelihatan nggak move tool tulisannya? Kelihatan nggak? Ini yang di pointer. Kelihatan, Bang. Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Asalkan nanti objeknya terpilih, pilih yang ini, baru kita bisa geser-geser. Nah, di bagian inspektor, ini posisinya. Ini kalau dinolkan. Nah, seperti itu. Itu untuk yang posisi atau tools, atau bisa pencet W ini tuh ya. Ke atas, ke kiri, ke bawah, ke samping gitu ya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum ya. Nah, setelah itu apalagi di PowerPoint? Rotasi ya? Betul nggak? Udah sama belum? Ada rotasi tulisannya? Yang ini nih. Kelihatan nggak? Ini salah. Yang ini kelihatan? Lihat, Pak. Yang PowerPoint ya. Nah, yang PowerPoint posisi, dia pencet apa? Bisa pencet W. Posisi itu untuk mengubah yang tadi ya. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Yang tadi yang Bapak contohkan ya. Ada rotasi. Rotasi itu ada di mana? Rotasi itu ada di sini ya teman-teman ya. Atau bisa pencet tombol E ya. Rotasi itu ada di sini. Nah, ini rotasi. Rotate tool. Kelihatan nggak? Yang di kiri. Nih. Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Pak. Coba ini dikecilkan dulu ya. Nah, yang ini ya. Rotate tool. Ini kita bisa geser-geser tuh. Kalau yang hijau pasti gesernya ke atas ya. Kalau yang merah ke depan tuh. Kalau yang biru ke samping. Aman sampai sini? Aman? Aman, Pak. Aman ya. Setelah rotate, ada apa lagi katanya? Setelah rotate ada namanya Scale tool. scale tool. Nah, nanti Lintang baca ini yang di PowerPoint ya. Baik, Pak. Tadi apa? Scale tool ya. Scale tool yang mana? Scale tool yang ini tuh. Kalau misalnya mouse-nya didekatkan dengan panel, nanti ada tulisannya scale tool. Kelihatan? Terlihat, Pak. Lihat, klik aja ini scale tool. Scale tool digunakan untuk memperbesar tuh ukurannya, untuk mengubah ukurannya. Gitu ya. Tuh ukurannya. Kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Berikutnya apalagi Lintang? Rectangle tools. Rectangle tools gitu ya. Rectangle ada di mana? Rectangle ada di sini yang di bawahnya ya. Rect tools gitu ya. Klik aja ini. Nanti bentuknya kayak kotak gini, rectangle ya. Kita bisa ubah-ubah sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Tuh kayak gini. Gitu. Apalagi Lintang? Transform tool. Transform tool yang ini ya. Tuh kelihatan kalau mouse-nya ditunjuk tulisannya apa? Transform tool ya. Iya, Pak. Nah, kalau diklik ini ya, kita bisa merubah semuanya. Bisa di move, yang ini kalau ada yang merah bisa di move gitu ya. Bisa diputar juga kalau yang biru tuh. Bisa juga dipindah posisi ke atas, diperbesar gitu ya. Salah. Yang ini bisa di atas, bisa juga ditinggikan gitu ya. Jadi ini tuh transform tool tuh dia gabungan dari move tool, apalagi rotate, scale tool, dan juga rectangle tool seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Pak.
Silahkan, Friska. Ini kalau kita mau bisa lihat nggak Pak dari diputar gitu loh, maksudnya kita lihat dari segala arah gitu bisa nggak Pak? Oh, bisa. Kita pilih yang ini, move tool. Klik yang mouse-nya yang ini ya, mouse-nya yang tengah. Klik yang tengah. Tuh, dilihat segala arah tuh. Kelihatan? Oh iya Pak. Kalau nggak pakai mouse gimana Pak? Klik Susah. kanan, kiri. Oh, bisa. Maksudnya pakai laptop ya? Iya. Pakai itu. Bisa bisa lihat bawahnya. Kalau nggak pakai ini nih. Ini dipilih, dipencet-pencet yang ini nih. Yang bagian atas tuh. Ini bisa lihat tampak atas, tampak samping gitu. Tuh, ini tampak depan. Gitu. Jadi bisa kelihatan tuh. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, itu ya. Ada lagi? Nah, tuh, fokusnya ini ya, fokusnya. Kita lihat dari ke bawah, tuh bisa dari atas bisa gitu. Nah, terus apa lagi? Ya. Izin bertanya, Pak. Untuk objeknya itu melayang ya, Pak. Jadi tidak mepet bawah situ. Jadi sebetulnya ini tuh kan ada posisi ya, Rizky ya. Kita klik aja posisinya. Posisi kubus nih. Ini posisinya nih. Posisinya ada di X0 tuh, ada di inspektor ini namanya inspektor ya di sebelah kanan. Posisinya melayang ya Pak ya. Posisinya sebetulnya mepet sama bawah ini tuh di tengah-tengah gitu ya. Nah, misalnya Rizky pengen pindahin ke atas posisinya, atas tuh berarti bisa ke atas tuh. Saya pengen 10 di atas tuh. Tuh di atas sebetulnya tuh. Pengen balik lagi ke 0 di bawah. Balikin ke 5 di atas. 100 di atas lagi. 10 0 lagi. Nah, ini posisi awal atau posisi defaultnya. Pengen naikin 0,5. Salah. 0,5 bisa naik ya. 1 2 3 4 tuh bisa semuanya. Itu Rizky. Oke, ini ada yang ngechat. Mohon maaf Pak, saya sebenarnya sudah membuat new project tapi muncul project failed to open. Please check the log. Biasanya ini please check the log. Biasanya ada, kalau Desinta pakai Unity versi berapa? Biasanya kalau project failed to open biasanya ada 320 nih. Kalau Unity-nya itu hub-nya 320. Kalau Unity-nya versi 2000 berapa? 2021. Project failed to open. Pastikan mungkin ya di bagian penyimpanan simpan di tempat yang memorinya masih luas gitu. Ya, coba disimpan di tempat lain dulu. Kalau yang tadi siapa yang nanya? Rizky ya? Rizky bisa ngebuka open project nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Oke, itu ya. Lintang, tadi habis itu apalagi Lintang di PowerPoint? Panel scene, Pak. Panel scene. Nah, panel scene itu ada di mana? Panel scene itu ada di bagian atas ya. Nah, ada apa aja? Ini ya. Ini panel scene ya. Ada center, ada bagian global, ada bagian lokal gitu ya. Biasanya di ini digunakan untuk melihat tampilan ketika di HP gitu ya. Tampilannya ini ada display ya. Kayak ada free aspect ini kalau misalnya rasionya segini, kalau misalnya ini, kalau misalnya 4K gitu ya. Kan sekarang banyak 4K gitu ya. HP-HP ya. Yaitu ukuran layar HP 16:10 free aspect gitu ya. 16:9. Sekarang biasanya rata-rata HP 16:9 gitu ya. Seperti itu. Cuman
Kalau di PowerPoint kalau nggak salah beda ya tampilannya. Ini kalau tampilan 2 dimensi, kalau tampilan 3 dimensi kan kayak gini ya. Kalau di sini ya. Nah ini. Tapi kalau tampilan dari 2 dimensi tampilan depannya aja. Gitu. Terus yang nomor 3 pengaturan tampilan cahaya. Nah ini cahaya ya. Anggap aja di sini ada matahari gitu ya. Ini kalau misalnya sorot ke sini gitu ya. Gitu. Ini buat audio, yang kanan buat yang ini buat menutup objek gitu, seperti itu. Cuman biasanya sih memang tergantung kebutuhan, biasanya jarang digunakan gitu. Nah, kemudian di sebelah apalagi lintang setelah itu di bawahnya Panel project, Pak. panel project itu yang mana? Yang mana coba lintang? Yang Ada tulisan, nah itu Pak, nah, sampai ini ke ya. bawah, sampai Ini. aset, sampai ya itu. Sampai aset ada konsol gitu ya, ini project gitu ya. Nah, project itu ini ada favorit, ada aset, ada scene. Nah, ada ini ya. Nah, biasanya kita teman-teman menggunakan aset itu apa sih? Aset itu ialah kumpulan daripada objek-objek yang teman-teman punya gitu ya. Di sini ada yang namanya scene gitu ya. Scene itu apa? Scene itu apa ya? Scene itu ialah panggungnya. Gitu. Jadi panggungnya, atau misalnya ada yang suka main game. Siapa ya kemarin yang suka main PUBG itu? Ada ya kemarin ya. Kalau tampilannya warnanya sekarang di biru gitu ya, nanti berikutnya tampilannya warnanya merah misalkan gitu ya, seperti itu. Pak, berarti itu scene-nya yang mana, kanvasnya yang mana, Pak? Ini kanvas yang ini. Kanvas itu panggungnya yang ini. Nah ini, yang ini ya. Kalau kanvas nanti sebetulnya ada di materi selanjutnya bikin layar gitu, bikin tampilan. Kalau ini bikin objeknya dulu. Gitu. Kebayang? Bingung? Kalau scene-nya yang mana, Pak? Ini scene. Scene. Ini scene tuh scene. Scene 1. Kalau teman-teman pengen nambah scene gitu ya, layar baru lah scene itu ya. Create, terus kemudian pilih nanti scene. Nanti ada 2 tuh. Scene lintang. Nanti ketika klik scene lintang, nah ini save dulu ya. Save dulu. Nanti scene lintang jadi kosong. Jadi scene itu tampilannya, tampilan layar. Ini Jadi kan kalau di PPT itu slide itu ya, Pak? ya Scene slide itu. ya, betul sekali scene itu slide. Ini lintang. Misalnya lintang di sini pengen ada objek lain, misalkan objeknya kapsul gitu. Ini kan kapsul ya. Ini lintang punya lintang lihat di hierarki ya. Itu namanya scene-nya namanya lintang ya. Di bagian kiri atas. Iya, Pak. Nah, ini namanya scene lintang. Kalau scene yang simple tadi kubus. Kalau yang lintang kapsul gitu. Jadi ini tuh layarnya gitu. Kebayang sampai sini? Iya, Pak. Kebayang. Bayang. Lanjut, apalagi lintang? Panel hierarki. Panel hierarki itu yang ini. Misalkan kita masuk ke sampel scene aja. Ini bisa diganti ya sampelnya. Bisa diganti aja namanya scene UMY. Kelihatan nggak? Walaupun kecil. Lihat, Pak. Nah, scene UNY gitu ya. Nah, itu namanya scene UNY. Nanti tujuannya apa hierarki itu? Hierarki itu ialah kumpulan aset-aset ya. Nanti kalau misalnya ini ada cube ya, pengen nambahin lah tadi pengen kayak di sini lintang, pengen nambahin kubus, pengen nambahin apa tadi itu namanya? Kapsul. Kapsul, tambahin aja di sini. Nah, jadi itu ada kubus, ada kapsul tuh ya. Apa saya pengen nambah lagi kata lintang teh, nambah lagi ini lingkaran gitu ya. Kayak gini. Jadi nanti di sini tuh ibarat pernah main Photoshop teman-teman. Jadi itu ibaratnya kumpulan objek kayak layarnya gitu. Saya pengen hapus bisa juga dihapus tuh. Saya pengen nambah lagi objek yang lain. Silinder tuh, ini silinder tuh. Bentuknya seperti ini.
Nanti bisa klik kanan tuh buat ngelihat belakangnya gitu. Ini bentuknya kayak gini. Aman? Aman, Mbak. Apalagi, izin bertanya. boleh. Saya Putri Maulida, Pak. Kan udah ke-download, Pak. Terus mau bikin project baru gitu kan, Pak. Nah, tulisannya tuh your project already on gitu. Tapi kok gak ada yang kebuka gitu, Pak. Itu kenapa, Pak? Biasanya kalau project already on, biasanya gini ya, file, new project atau gimana? Atau Kayak kebuka orang tutup yang ini ya? baru mau coba kan ke project gitu, mau ngikuti langkahnya Pak Henry gitu. Terus kok putusannya tuh udah open, udah kebuka projectnya, tapi kok nggak ada yang kebuka. Oh, tungguin, barangkali masih loading. Ini nggak ada yang loading nih, Pak. Oh ya, soalnya Bapak nih misalnya ditutup ya ini ya. Misalnya new project lagi, biasanya agak lumayan lama juga gitu ya. Test project baru. Ini kalau misalnya tadi teman-teman ini kan ada lintang ya, project lintang ya. Nanti ada bekasnya di awal gitu ya. Saya Bapak bikin project baru ya, yang Putri ya. New project, misalnya project Putri UMY. Nah, gini ya. Simpan aja misalnya di tempat yang masih kosong misalnya ya. Putri project Putri. Nah, gini ya. Nanti klik aja select folder. Create project. Nah, ini juga biasanya loadingnya gini, Putri. Nah, lihat nggak muter-muter ini nih. Muter-muter baru nanti splash screen. Nah, tadi tuh nggak ada suruh untuk nyimpen gitu ya, Pak? Gitu. Saya cuman saya baru klik project gitu kan. Terus itu katanya dia udah open gitu. Tapi nggak ada terus gitu ya. Terus saya got it nggak ada. Kak, nggak ada yang kebuka gitu. Oh, nggak ada yang kebuka ya. Biasanya sih apa ya? Jarang juga sih. Ya biasanya maksudnya biasanya normal kayak gini mungkin gitu ya. Mungkin ini masih berasumsi itu kan jalan lagi tuh ya. Biasanya lagi kebuka mungkin ditunggu udah berapa lama nunggunya? Maybe 20 menitan, Pak, kalau nggak salah. 20 menit. Lama juga ya. Biasanya sih nggak selama itu juga biasanya ya. Ya ada yang lama, ada yang nggak. Tergantung ya. Kalau bisa mungkin Putri lagi banyak buka aplikasinya banyak nggak? Iya, lumayan. Tab-tabnya lumayan banyak. Nah, Itu, kalau Pak. bisa. Tuh, langsung kebuka ini ya tuh. Project Putri UNY. Malah itu, Pak, malah ada tab baru. Kalau di laptop kan yang di bagian barnya itu kan ada aplikasi yang sedang dibuka kan, Pak. Nah, itu tuh malah kebuka dulu, Pak, itunya si Unity-nya. Tapi kok logonya yang satu putihnya tuh di luar, yang satu putihnya di dalam. Boleh di share screen nggak? Oke, boleh. Bentar, Bapak stop dulu ya. Coba. Mohon maaf Pak, tab window. Udah muncul belum, Pak? Muncul. Oh, ini banyak banget tabnya. Ini muncul nih. Nah, ini tuh ada 2 ini loh, Pak, yang di bawah ini, Pak. Oh, itu tuh yang satu lagi tuh hub. Yang satu lagi project. Berarti bukanya kalau saya ke hub-nya ini, wait, mana sih? Ketutup Zoom, bentar. Kalau saya ke hub-nya ini, kan ke project. Nah, ini kan Pak, tuh udah open gitu loh. Ya, emang udah ke open tuh, di sebelah kanan tuh, yang bawah. Berarti. Nah, ini project-nya. Nah, terus waktu awal tadi tuh nggak ada 3G-nya ya, Pak? Nggak ada 3 dimensinya. Oh, ini 3 dimensinya munculnya.
Coba close dulu. Waktu di sini tadi. Yang Coba tapi di belum project. di project. Nyuk. Yang kanan. Yang ini ya. Kanan atau yang atasnya. Jangan yang itu. Ini. Nah, atasnya. Yang biru. Atasnya lagi. Bentar. New project ya. Project, iya. Nah, itu ada tuh 3 dimensi. Tapi jangan langsung klik project, nanti tunggu dulu loadingnya. Project name-nya nanti diganti sama nama Putri yang bawah tuh. Project name. Kanan. Oke. Ini ya. Ya, sama kayak tadi kan ya? Ya. Gitu. Oke. Aman ya? Aman. Thank you, Pak. Ya, sama-sama. Jadi yang ada 2 yang kebuka tuh itu ada Project Hub, ada Unity Hub, ada juga si project-nya. Sama yang Bapak juga ya. Ada 2. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya. Ada 2, ada Unity. Yang belakang tuh hub-nya ya, hub-nya. Yang ini Unity-nya. Tadi namanya Project Unity UNY gitu kan ya. Ada ya, ini ya. Bagian atas tuh, kelihatan nggak? Ini project-nya namanya kelihatan nggak? Project Unity, Project Putri UNY ada. Project Putri, terlihat Pak. Nah, terlihat ya. Nah, kalau misalnya kita close, pengen buka yang project tadi awal, project lintang, ini klik aja ini. Klik aja. Loading, seperti itu. Baru nanti splash screen. Biasanya kalau udah dibuka sekali, pas buka kedua kalinya agak cepat ya. Tuh, kayak gitu. Ini project yang tadi ya. Yang lintang ya. Tuh. Tuh. Gitu. Nanti tinggal klik kanan ya buat muter-muternya. Sampai sini aman? Insya Allah aman ya. Nah, sekarang apa lagi lintang? Panel inspektor. Panel inspektor. Panel inspektor itu digunakan untuk apa? Panel inspektor itu digunakan untuk mengubah posisi-posisi ini nih. Kayak tadi tuh Rizky ya bertanya bisa ke atas nggak? Bisa tuh. Dirubahnya di sini. Ya menggunakan panel inspektor atau mengubah properti-properti yang ada di objek. Kalau di sini klik cube, nanti objek yang berubah. Bisa digeser-geser di sini. Saya digeser ganti 10. Diganti 2 tuh ke atas kan. Ganti lagi 0 ke bawah. Klik kapsul. Ganti 0 ke di bawah. Ini sebetulnya bisa diganti juga. Yang kapsul coba diganti jadi namanya Putri ya. Kapsul atau Putri gitu ya. Bisa tuh. Jadi namanya di sini Putri juga. Nanti yang Putri ini bisa diubah-ubah posisinya. Tuh, bisa ngegeser ya. 5. Bisa ngegeser lagi 6 tuh. 0 balik lagi. 2 ngegeser. Itu namanya inspektor. Aman sampai sini? Aman, Mbak. Terus selanjutnya apa lagi? Lintang. Panel game. Panel game. Nah, ini panel game. Panel game itu digunakan untuk tampilan ketika nanti akan ada di layar HP. Tuh. 16:9 yang tadi ya. Jadi nanti kelihatannya di HP itu kayak gini gitu. 16:10, Full HD gitu ya. Full XGA dan sebagainya. Oke. Terus apa lagi lintang? Panel toolbar. Panel toolbar itu yang bagian atas ya. Nah, panel toolbar itu bagian atas, ada di sini ya, file buat nge-save gitu ya, save gitu. Ini buat nge-save, open buat open scene gitu ya dan sebagainya. Game objek, komponen dan lain sebagainya. Apalagi lintang? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Apalagi? Sudah, Pak. Terima kasih. Oh, slide-nya udah. Slide-nya udah ya. Udah, Pak. Oh, udah habis ya. Berarti nanti berarti teman-teman ini biar nggak lupa ya presensi ya. Silahkan diisi dulu. Nah, gitu ya. Itu untuk presensinya ya. Mohon untuk diisi biar nggak lupa. Di copy dulu aja. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Takutnya teman-teman ada yang udah ngantuk gitu.
izin masuk, Pak. Iya, Risa. Risa atau Putri nih, Pak? Namanya Risa tadi. Oh, Risa Putri. Namanya dua-duanya Putri ya. Gitu. Silakan Risa dulu ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya tadi udah sempat download Pak, terus habis itu disuruh manage license-nya. Nah, ini license yang dipilih itu yang free atau yang student ya Pak? Gimana? Kurang kedengeran? Ini license yang dipilih itu license yang student atau yang free Pak? Boleh saya screen nggak? Boleh, Lagi Pak? ini nggak? Lagi buka laptop nggak? Iya Pak, lagi buka laptop. Oh, boleh. Biar lebih kelihatan. Nah, itu add license. Tadi ada teman-teman juga yang belum berhasil ya. Nanti pilih yang get a free personal itu. Klik. Jadi tinggal agree aja Pak? Klik. Udah diklik? Udah Pak. Nah, itu udah. Berarti ini udah selesai ya Pak? Udah. Tinggal buat project aja? Iya, betul. Coba Risa close. Coba new project. Klik. Itu udah sama. Ini Risa di laptop ya? Iya Pak, benar. Core. Alt template ya nggak apa-apa. 3 dimensi, klik. Nah, nanti pilih project-nya, project name-nya. Project Risa atau latihan Risa, boleh silahkan. Nah, nanti pilih, jangan dulu ke bawahnya lagi. Pilih aja Risa di mana yang kosongnya. Oh, Risa Putri ini tuh ya. Nah, boleh. Kalau Bapak mah biasanya nyimpennya di drive yang lain, jangan dicek, takutnya kenapa-napa. Maksudnya takutnya ada virus atau apa, nanti kalau mau diinstal ulang jadi aman gitu. Windows-nya ada 2. Nah, sekarang create project. Nah, itu udah berproses berarti ini Risa. Udah aman, Risa. Baik, terima kasih Pak. Saya izin stop share ya Pak. Oke, aman ya Risa ya. Aman Pak, terima kasih Tetap Pak. semangat ya. Gitu. Tadi siapa yang lisensi juga? Tadi kayak gitu caranya yang lisensi ya. Lupa Bapak tadi namanya siapa? Bukan Rizky ya tadi mah ya? Bukan ya. Oke, ada lagi? Di punya saya ketika diklik game, kenapa cube sama caption tidak muncul ya Pak? Biasanya belum ada kamera. Itu harus dilisensi semua kah Pak? Satu aja, yang tadi kayak Putri. Namanya ini Putri lagi. Putri Maulida. Tadi kayak namanya siapa ya? Tadi Risa, tadi kayak Risa gitu ya. Hal yang sama, izin bertanya, di punya saya ketika diklik game, kenapa cube-nya sama kapsulnya tidak muncul ya? Tidak muncul ya. Nah, ini kalau misalnya nggak muncul, teman-teman pastikan si posisi layarnya udah seperti ini. Nanti kalau misalnya di play, nah sepertinya muncul tuh. Oke, ntar dicoba ya. Baik, Pak. Oke. Bukan maksudnya harus di license. Maksudnya gimana ya? Wah, harus di license semua kah? Bukan maksudnya harus di license. Iya, harus di license. Hah?
Iya, harus harus dilisensi ya, Pak. Iya, Berarti harus semua aplikasi. dilisensi supaya nanti bisa terpakai dengan bagus gitu, dengan baik gitu. Oke, Pak. Oke, siap. Dava, Iya Pak, perkenalkan nama saya Dava, izin masuk. sebentar ada motor. Nah, gimana? Itu Pak, mau tanya caranya align ketiga objek itu. Ah, apa? Align. Ngelurusin antara ketiga objek itu gimana caranya? Misalkan bawah apa namanya? Alasnya biar sama-sama sejajar tuh gimana caranya? Ini ya. Heeh. Kalau pengen sejajarin misalnya ini pilih aja sejajar, 0 aja semuanya. Ini udah Tapi itu sejajar. sejajarnya di tengah, nggak di bawah, Pak. Iya, ini tuh sejajarnya di tengah-tengah plan namanya. Kalau pengen sejajar biasanya diukurnya pakai misalnya ada plan gitu ya. Plan itu mana ya? Klik kanan, objek, plan. Nah, ini plannya. Plan itu artinya apa ya namanya plan itu? Plan itu alas lah gitu ya. Plan itu alasnya. Nah, nanti kalau misalnya udah ada plannya, kita nah, misalnya ini kan plannya. Nanti kalau misalnya pengen sejajar, sebetulnya tinggal di arah ke sini aja tuh, ini. Sebetulnya emang sih tidak ini ya, tapi memang seperti ini gitu. Ini yang putri gitu ya, kubus kayak gini, disesuaikan, lebih ratain kayak gini, dilihat kayak gini. Silinder, Jadi nggak bisa sepresisi mungkin. iya, gitu ya. tuh ini kayak gini. Tapi sebetulnya bisa pakai top sih. Top. Nah, kayak gini. Kayak gitu. Jadi karena beda-beda ya antara posisi kubus dan posisi trapesium gitu dan kapsul beda-beda. Gitu dah, Pak. Biasanya sih diambilnya tuh yang tengah-tengahnya. Kalau di nolnya tuh ya kayak gini tuh. 0 di mana? Tuh. 0 di mana? Tuh. Pasti dia tengah-tengahnya. 0 tuh. Pasti diambilnya tengah-tengah ini nih garis ini yang merah. Gitu. Tapi Gitu dah, Pak. plan-nya nggak 0 ya Pak ya? Kenapa? Plan-nya nggak 0. Plan mah itu bawaan. Plan yang ini nih. Kalau plan itu dia posisinya di sini. Tuh. Pasti di tengah-tengah. Gitu. Gitu dah, Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Izin pertanyaan dulu kan saya pernah menggunakan software SketchUp. Apakah modelnya sama kayak? Ya, kalau untuk SketchUp kita bisa menggunakan model yang dari SketchUp. Jadi ini kan modelnya kubus ya, teman-teman ya. Berarti kalau misalnya Nur Aisyah udah pernah pakai SketchUp, enak gitu ya. Nah, ini bisa ya. Nah, nanti misalnya pengen nambah objek, saya mah pengen objeknya yang bagus nih buat media pembelajaran. Sangat memungkinkan dan sangat bisa. Biasanya namanya ini ya, DAE ya. Ya Nur ya, formatnya. Nanti bisa dimasukin ke package atau ke aset. Nanti tinggal bikin aja folder di sini. Nama foldernya aset 3 dimensi dari SketchUp. Ini bisa juga. Itu Nur Aisyah. Oke, sekali lagi, satu lagi, terakhir. Bapak ingatkan kembali, jangan lupa untuk isi presensi. Silahkan ada lagi. Dila Mariam Solihah, raise hand. Ya gimana, Dil? Izin bertanya, Pak, terkait tadi Mbak Aisyah yang SketchUp, berarti nanti misal buat objek di SketchUp gitu, apakah bisa dimasukkan ke Unity nih, Pak? Bisa sangat bisa. Kalau Dila bisa bikin objek 3 dimensi di SketchUp? Dulu waktu SMA pernah pakai SketchUp. Alhamdulillah berarti mudah.
maksudnya berarti bisa digunakan gitu. Terus kemudian di lab pernah download nggak objek yang udah jadi? Pernah, Pak. Nah, itu juga bisa dimasukin ke sini. Formatnya tetap sama apa diganti gitu, Pak? Sama, DAE namanya. DAE ya, Dila ya? DAE deh ya? Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, gitu ya. Dulu waktu SMA pernah belajar ya, alhamdulillah kalau misalnya pernah belajar, berarti nanti bisa mengimport gitu ya, mengimport file SketchUp seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk perkuliahan hari ini kita cukup sampai sini ya. Karena Lintangnya kayaknya udah ngantuk tuh Lintangnya. Belum, Pak. Kasihan gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya, kalau misalnya jam 7 atau jam setengah 8 nggak malaman nggak? Kalau ukurannya habis maghrib ya enggak, Pak. Enggak kemalaman. Habis maghrib. Habis maghrib ya. Tapi supaya teman-teman lebih efektif lagi ya, nanti akan Bapak kirimkan dulu ya materinya sebelum di perkuliahan. Jadi teman-teman silakan untuk mempelajarinya dan istilahnya untuk apa ya namanya sekarang tuh apa? Sinkronus gitu ya. Untuk sinkronus ini ibaratnya jadi sebagai ajang untuk bertanya atau sharing gitu atau bertanya jawab. Ada kesulitan bisa langsung tanya jawab. Gitu ya. Aman ya? Baik, Nggak apa-apa ya? Pak. Baik, Bapak. Gitu. Jadi biar nggak Baik, kemalaman Bapak. juga gitu. Cuman memang sih sebetulnya hari Rabu ada kegiatan gitu. Tadi ada kegiatan PKM gitu. Gitu. Sebetulnya kalau misalnya tadi kemarin setelah apa ya namanya setelah perkuliahan seminggu ya seminggu sudah berjalan ya di UPI sudah berjalan. Sebetulnya ternyata ada hari kosong hari Selasa sore gitu barangkali gitu ya. Jika teman-teman ABCDE pengen nggak kemalaman gitu ya, sepertinya nanti bisa di hari Selasa gitu ya. Kalau mau, nah mungkin nanti yoga ini, oh Putri jangan sore. Putri sukanya apa malam? Kelas A sore ada jam. Pak. Iya. Ada kelas, oh gitu ya, udah nggak apa-apa. Nanti kita lebih banyak apa ya namanya, maksudnya perkuliahan nggak harus hari Rabu sinkronus gitu ya, tapi kita ada diskusi di classroom ya, gitu ya. Jadi nanti Baik, Bapak. ketika ada perkuliahan, ketika ada pertanyaan, mending malam aja daripada diganti sore. Oke, siap, nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Izin masuk kembali, Pak. Ya. Soalnya ada beberapa juga teman yang mengalami masalah yang sama. Apa namanya? Ketika di lead science tadi, tadi kayaknya tuh udah ke lisensi gitu, Pak. Terus kenapa suruh nge-return lagi gitu. Terus pas di return lagi malah munculnya tuh kayak banyak banget pilihannya gitu loh, Pak. Oh, boleh kayak gimana? Oke, wait. Ini kan, Pak. Nah, malah jadi kayak gini. Karena di return, jadi di return itu dibalik lagi. Nanti pilih aja get free personal license yang bawahnya. Ini ya. Nah, klik yang itu. Agree. Agree ya. Nah. Nunggu ya, Pak, berarti? Ya, refresh. Udah. Yang sebelah kanan ada license lagi. Coba. Bentar. Kayak tadi yang Risa. Iya. Coba add. Get a free personal license. Klik. Add. Nah, biasanya nunggu sih. Tadi langsung muncul kayak Risa. Oke, berarti nunggu sampai kayak Risa tadi ya, Pak? Habis ini. Tapi tadi yang Risa cepet ya? Yang Risa Putri ya? Iya. Gitu.
Kadang biasanya suka beda-beda sih, nggak apa-apa. Kalau nggak nanti ditutup dulu Unity Hub-nya, baru masuk lagi ke Unity Hub, baru nanti klik Add License aja. Gitu. Oke, Pak. Siap. Thank you, Pak. Siap, tetap semangat. Oke, teman-teman udah ada yang isi apa namanya ini kehadiran? Sudah, Diingatkan Pak. kembali ya untuk mengisi kehadiran. Nanti bagi yang kemarin minggu lalu belum masuk, nanti ini apa ya? Kalau yang belum masuk, nanti di kolektif aja ya di masing-masing PJ ini belum masuk gitu. Nanti akan Bapak update kembali. Gitu ya. Yang baru selesai di kelasnya atau di kelasnya yoga. Gitu. Ada lagi? Belum tutup? Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti Bapak sering lihat di classroom ya. Jadi kalau misalnya ada kesulitan ya tinggal bertanya aja di classroom. Gitu. Mudah-mudahan ya kadang nggak ada notif gitu ya. Ya nanti ketika sinkronus ya kayak seperti ini tinggal ini aja apa? Tinggal diskusi ada apa kesulitannya gitu. Dan sekali lagi untuk masing-masing kelas sama satu lagi baru keingetan kembali ya. Untuk membuat kelompok ya, mungkin satu kelompok 5 atau 5 orang lah gitu, minimal 5 orang di satu kelas gitu ya. Satu kelompok 5 orang gitu ya, seperti itu ya, ABCD ya. Nanti masing-masing PJ-nya kirimin aja listnya gitu ya. Mungkin itu aja Baik, untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya Lintang sudah menemani gitu ya, membacakan materi gitu ya. Terima kasih semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran gitu dalam perkuliahan hari ini gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu diberikan kelancaran juga. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Tetap semangat ya teman-teman ya, jangan menyerah. Kalau misalnya ada kesulitan, nanti diskusikan saja. Demikian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Semangat. Terima kasih, Pak.